Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Mela Puspitasari, Ibu pengajar kimia dan juga Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin menjelaskan kepada kalian tentang struktur kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 5 dan juga kriteria-kriteria yang menentukan kenaikan kelas. Untuk lebih pahamnya, maka perhatikanlah atau simaklah paparan berikut ini. Struktur kurikulum program IPA dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok A umum, kelompok B umum, dan kelompok C. Untuk kelompok C terdiri dari mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran lintas minat. Untuk mata pelajaran peminatan program IPA terdiri dari 4, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan beban belajar masing-masing adalah 3 jam pelajaran. Sedangkan untuk lintas minat terdiri dari bahasa Inggris ini berlaku untuk IPA maupun IPS, dan ekonomi yang hanya berlaku untuk IPA. Nah, ekonomi ini nanti akan berlanjut terus sampai dengan kalian kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan teknologi informasi berjumlah 3 jam pelajaran, dan ini juga berlaku untuk program IPA maupun program IPS. Sehingga apabila ditotal atau dijumlahkan, beban belajar kalian dalam 1 minggu adalah berjumlah 24 plus 21, yaitu berjumlah 45 jam. Struktur kurikulum program IPS. Mata pelajaran dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A umum, kelompok B umum, dan kelompok C yang terdiri dari mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran lintas minat. Mata pelajaran peminatan untuk IPS terdiri dari sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Yang masing-masing beban belajarnya adalah 3 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk mata pelajaran lintas minat, bahasa Inggris ini berlaku untuk kelas 10 tahun ini dan juga kelas 11. Kemudian mata pelajaran bahasa Jepang yang hanya berlaku untuk program IPS, dan teknologi informasi yang hanya diterapkan atau kalian terima pada kelas 10. Sehingga bila dijumlahkan, semua beban belajar dari ketiga kelompok tersebut adalah 24 ditambah 21 berjumlah 45 jam per minggu. Struktur kurikulum untuk keadaan darurat program IPA dengan moda daring berbeda dengan struktur kurikulum dalam keadaan normal. Hal ini disebabkan karena pada moda daring itu beban belajar yang dapat diberikan selama 1 hari atau dalam waktu 1 hari maksimum hanyalah 5 jam. Oleh karena itu, maka beban belajar untuk per minggu moda daring berkurang atau dikurangi dari 45 jam berubah menjadi 27 jam. Dapat kalian perhatikan di sini agama yang tadinya jumlah beban belajarnya adalah 3 jam akan berubah menjadi 2 jam. Untuk yang 2 jam akan berubah menjadi 1 jam. Untuk peminatan akademik, matematika, fisika, kimia, biologi yang tadinya 3 jam maka menjadi 2 jam untuk kelas 10. Sedangkan kelas 11 dan 12 yang tadinya 4 jam berubah menjadi 3 jam. Untuk lintas minat yang dalam keadaan normal 3 jam akan berubah menjadi 2 jam. Sehingga seluruhnya berjumlah 27 jam. Adapun kelebihannya yaitu sebanyak 17 jam akan dilakukan menggunakan moda luring atau luar jaringan. Artinya kalian bisa belajar menggunakan buku dan juga menggunakan modul. Untuk struktur kurikulum keadaan darurat program IPS menggunakan moda daring akan berbeda dengan dalam keadaan normal. Beban belajar yang tadinya berubah dari 45 jam berubah menjadi 27 jam. Dapat kalian perhatikan misalnya di sini pendidikan agama dan budi pekerti untuk dalam keadaan normal adalah 3 jam, maka dalam keadaan darurat menjadi 2 jam. Untuk
untuk yang jumlahnya 2 jam akan berubah menjadi 1 jam. Nah, demikian juga untuk peminatan akademik yang jumlahnya 3 jam per minggu berubah menjadi 2 jam. Dan begitu juga dengan lintas minat, sehingga bila dijumlahkan seluruhnya ada 27 jam. Kelebihannya sebanyak 17 jam atau 18 jam akan digunakan dengan moda luring, yaitu misalnya kalian dengan bisa menggunakan membaca atau belajar dengan menggunakan buku atau dengan menggunakan modul. KKM atau kriteria ketuntasan minimal setiap mata pelajaran adalah 75. Kalian dinyatakan naik kelas apabila yang pertama, hanya ada 2 mata pelajaran atau maksimum 2 mata pelajaran yang mempunyai nilai di bawah KKM. Dan ini diperhitungkan untuk semester ganjil dan semester genap. Sebagai contoh, misalnya mata pelajaran kimia di semester ganjil kalian memperoleh nilai 74. Maka di semester genap kalian harus memperoleh nilai minimal 76. Bila dijumlahkan rata-ratanya adalah 75. Tetapi bila kalian di semester ganjil misalnya memperoleh nilai 74 dan di semester genap 75, maka rata-ratanya adalah kurang dari 75. Dengan demikian, kalian dinyatakan satu mata pelajaran tersebut mempunyai nilai di bawah KKM. Dan ini berlaku untuk nilai aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Kemudian yang kedua, kehadiran minimal adalah 90%. Ini juga rata-rata dari ganjil dan juga genap. Artinya, bila di semester ganjil kalian misalnya memperoleh rata-rata kehadiran adalah hanya 80%, maka di semester genap kehadiran kalian haruslah 100%. Sehingga bila dirata-ratakan adalah 90%. Tetapi bila di semester genap di semester ganjil 80%, di semester genap hanya 90%, maka rata-rata kehadiran kurang dari 90%. Dan ini bisa mengakibatkan kalian tidak bisa naik kelas. Yang terakhir adalah kalian harus mempunyai nilai sikap baik spiritual maupun sosial minimal baik. Aspek penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, dilihat dari sikap spiritual dan juga sikap sosial. Nah, untuk nilai sikap ini, kalian usahakan haruslah minimal baik. Kenapa? Karena bila kurang dari B atau cukup ataupun tidak baik, maka kalian tersandung dalam satu kriteria untuk kenaikan kelas. Sedangkan untuk aspek pengetahuan dapat dinilai dengan menggunakan bentuk tes tertulis, tes liputan, atau penugasan. Sedangkan aspek keterampilan dapat dinilai dengan menggunakan praktek atau eksperimen atau percobaan, kemudian dapat dinilai dari produk yang dihasilkan, dan juga bisa berupa proyek. Jenis penilaian, pertama penilaian harian atau sering kalian sudah dengar adalah ulangan harian. Yang kedua penilaian tengah semester. Yang ketiga penilaian akhir semester atau singkat dengan PAT. Penilaian akhir tahun atau dikenal dengan penilaian kenaikan kelas yang disingkat dengan PAT. Kemudian AKM, ini hal yang baru untuk kalian, yaitu asesmen kompetensi minimal. Dan yang terakhir adalah ujian sekolah. Ketentuan kegiatan belajar mengajar secara normal, artinya menggunakan tatap muka secara langsung. Untuk setiap minggu, kalian akan mempelajari 16 mata pelajaran yang berjumlah 45 jam pelajaran. Untuk setiap 1 jam pelajaran mempunyai durasi 45 menit. Untuk jam masuk adalah jam 7 dan pulang jam 14.45. Ini berlaku untuk Senin sampai dengan Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat masuk jam 7 dan pulang jam
3:15 menit. Istirahat ada dua kali, yaitu istirahat pertama jam 10 sampai 10.20 dan istirahat kedua jam 11.50 sampai 12.30. Ketentuan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau disebut dengan BDR, belajar dari rumah. Untuk mata pelajaran yang harus kalian pelajari sama, yaitu 16 mata pelajaran per minggu, diatur dengan pembagian mata pelajaran sebagai berikut. Untuk hari Senin kalian hanya mempelajari 4 mata pelajaran, sedangkan Selasa sampai dengan hari Jumat itu 3 mata pelajaran. KBM yang kita gunakan ada dua, yaitu sistem daring atau dalam jaringan, di mana kita akan menggunakan aplikasi psikologi atau juga bisa ditambahkan dengan Google Meet, yaitu berupa tatap muka secara virtual. Untuk aplikasi psikologi nanti akan Ibu sosialisasikan setelah kalian mengikuti kegiatan MLS. Adapun KBM sistem luring atau luar jaringan, kalian menggunakan buku dan juga menggunakan modul. Untuk jadwal kegiatan belajar mengajarnya, baik itu BDR maupun tatap muka langsung, akan Ibu sampaikan kemudian pada saat nanti kalian mengikuti kegiatan sosialisasi. Kalender Pendidikan Provinsi Banten tahun pelajaran 2020-2021 terdiri dari hari libur nasional maupun hari libur sekolah, kemudian kegiatan penilaian baik itu penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun, serta jadwal pembagian rapor baik itu rapor semester ganjil maupun semester genap. Rinciannya dapat kalian pada slide berikut ini. Jadwal kegiatan semester ganjil. Untuk semester ganjil terdiri dari 18 minggu atau 18 minggu hari efektif. Kalian harus perhatikan adalah jadwal penilaian tengah semester, yaitu berlangsung dari tanggal 21 sampai 26 September tahun 2020, serta penilaian akhir semester yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 12 Desember 2020. Yang perlu kalian perhatikan juga adalah untuk kegiatan pembagian rapor, yaitu pada tanggal 18 Desember 2020. Jadwal kegiatan semester genap. Semester genap dimulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 18 Juni. Perlu kalian perhatikan sama seperti semester ganjil, kapan jadwal semester kegiatan PTS, kapan jadwal PAT, dan kapan jadwal untuk pembagian raport semester genap atau raport kenaikan kelas. Demikian tadi paparan singkat tentang kurikulum SMA 5 tahun pelajaran 2020-2021. Ibu berharap kalian bisa mengikuti kegiatan belajar di SMA 5 dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nilai kalian akan memperoleh nilai yang terbaik dan kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan atau jalur SNPTN. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kalian bisa langsung WA Ibu melalui nomor 0852 81696379. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.